Audio Jungle. Audio Jungle. Pengembangan media BK dalam bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu apa sih? Mungkin bagi kalian masih bertanya-tanya yang belum tahu tentang bimbingan klasikal. Apakah sama dengan bimbingan kelompok, atau sama dengan konseling kelompok, atau malah konseling karir berjamaah? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bimbingan klasikal, simak video ini sampai habis ya. Bimbingan klasikal merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok besar. Biasanya, bimbingan klasikal ini dilakukan dalam situasi kelas yang berjumlah 20 hingga 40 siswa. Pasti bagi kalian bertanya-tanya, apa bimbingan klasikal itu sama dengan konseling kelompok? No, bukan. Bimbingan klasikal itu lebih bersifat preventif atau pencegahan, yang mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa yang dilakukan secara langsung dalam diskusi kelas. Jadi, sudah paham ya dengan bimbingan klasikal? Itu semua berbeda dengan bimbingan kelompok, konseling kelompok, ataupun konseling karir. Kemudian kalian pasti bertanya-tanya, tentang tujuan bimbingan klasikal itu apa sih? Nah, secara umum, tujuan dari bimbingan klasikal itu untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya secara optimal, mulai dari aspek pribadi, aspek sosial, aspek pendidikan, dan aspek karir, serta memberikan informasi kepada siswa mengenai pendidikan, informasi pekerjaan, dan informasi sosial. Nah, itu semua bertujuan agar siswa punya pandangan ke depan untuk merencanakan karirnya, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, tetapi berdasarkan minat dan bakatnya, serta membantu siswa untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Udah beres ya tentang pengertian dan tujuan dari bimbingan klasikal. Lanjut nih, next mengenai media yang digunakan dalam bimbingan klasikal. Media yang digunakan dalam bimbingan klasikal itu sangat banyak, sangat bervariasi, tergantung dengan konselor yang menggunakannya. Untuk yang pertama, media yang digunakan dalam penyampaian informasi dalam bimbingan klasikal bisa menggunakan leaflet, booklet, papan tulis, atau papan bimbingan, dan LCD proyektor. Biasanya untuk menyampaikan informasi ini, ada konselor yang menggunakan macam-macam media yang divariasi. Kemudian, media untuk pengumpulan data. Nah, di sini konselor bisa menggunakan angket, daftar cek atau daftar cek masalah, kemudian dengan skala penilaian yang dilakukan oleh konselor. Dan untuk penyimpanan data, konselor bisa menggunakan buku pribadi, kartu pribadi, map atau folder yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang terakhir, media yang secara video, audio, dan visual. Bisa dengan speaker atau sound, foto, lukisan, video, dan menayangkan film. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, sebenarnya media bimbingan itu untuk apa sih? Media sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam layanan bimbingan konseling. Karena media BK dalam penggunaannya itu harus relevan dan sesuai dengan tujuan layanan dan isi layanan bimbingan konseling yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling sangat penting dan diperlukan. Karena itu semua berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Nantikan next video yang membahas bimbingan dan konseling lebih lanjut. Terima kasih.